أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita seharian bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kemudian pada malam hari ini masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mudzakarah, mungkin nanti diskusi dalam rangka menambah ilmu. Mudah-mudahan yang kita diskusikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan terkabul kebahagiaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, walaupun kita belum pernah berjumpa Rasulullah, mimpi-mimpi pun belum pernah, tapi kita beriman. Inilah umat yang oleh Rasulullah didambakan, umat yang keimanannya sangat menakjubkan, kata Rasulullah. Dan kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di yaumil kiamah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Kata Allah dalam Al-Quran itu sendiri, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ia adalah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bahwa Al-Quran itu di dalamnya hakul yakin, benar-benar informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran hak, apa yang ada dalam Al-Quran benar. Kemudian apa sih Al-Quran itu? Ulama ulumul Quran. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah ulumul Quran di kampus, bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bi tilawatihi. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang bacaannya bernilai ibadah. Bacaannya bernilai ibadah. Ini tentunya berbeda dengan apa yang kita tahu dengan hadis. Dalam konteks bacaannya berbeda. Kalau Al-Quran, lafalnya satu huruf mendapat 1 sampai 10 kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat. Kalau hadis berbeda. Hadis tidak mendapat pahala dalam konteks teksnya dibaca. Tapi kalau Al-Quran, teksnya saja dibaca, bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga bisa
dimiliki oleh umatnya. Ini berbeda dengan nabi yang lain. Kita pernah dengar bahwa Nabi Musa itu punya kehebatan dari Allah berupa tongkat. Benar Pak ya? Wah ini kalau kita lihat sejarahnya itu kan bisa membelah lautan. Tapi tidak dimiliki oleh umatnya. Oh, kalau umatnya memiliki tongkat itu agak mukul-mukul aku baik. Tapi kalau Rasulullah nabinya punya mukjizat bentuk Al-Quran, kita umatnya juga punya. Ini kelebihan Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua tadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak hanya bagi orang yang bertakwa, tapi bagi manusia. Artinya kalau orang manusia berpedoman kepada Al-Quran, maka beruntung hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Quran juga menjadi sifat, menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, tidak saya turunkan Al-Quran itu kecuali menjadi obat. Nah ini yang oleh praktisi kawan-kawan ruqyah ini menggunakan ayat Al-Quran dijadikan sebagai sarana obat. Pernah dengar Pak yang ruqyah? Ini yang digunakan adalah ayat Al-Quran, dibacakan kadang media air. Ini merujuk kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dulu pernah terjadi bahwa ketika para sahabat ini berjalan menuju sebuah perkampungan, ada kepala suku itu tersengat binatang yang berbisa. Maka kemudian para sahabat tadi dihimbau bahwa siapa yang bisa menyembuhkan kepala suku saya maka akan mendapatkan upah. Padahal sebelumnya ini sahabat ketika lewat di perkampungan mau minta jamu dan dikasih. Oleh karena kepala sukunya mendapat sengatan hewan yang berbisa, kemudian oleh sahabat itu diruqyah dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, atas izin Allah sembuh. Wah, baru mendapat apa? Hadiah. Kemudian kejadian itu dilaporkan oleh Rasulullah. Apakah boleh ya Rasul menerima upah dari bacaan Quran? Ini kemudian masuk dalam bahasan fikih. Bahwasanya mengambil upah dari bacaan Quran itu boleh. Sehingga ada beberapa riwayat yang menegaskan bahwa memang Al-Quran itu sifat, Al-Quran itu adalah obat. Kemudian Al-Quran itu sendiri yang pahalanya ini besar. Ada salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Al-Quran itu dibaca satu huruf berpahala 1 sampai 10. Itu satu huruf. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf Pak? Mulai Bismillah, Ba, Sin, Mim, Allah itu Alif, Lam, Lam. Berarti 1 sampai 10 kebaikan kali huruf tersebut. Kemudian ada riwayat lain begini, ketika Al-Quran itu dibaca dalam keadaan tidak suci, artinya tidak punya wudu, itu pahalanya 1 huruf 1 kebaikan. Kemudian ketika dibaca dalam keadaan suci, ada wudu, tapi di luar sholat, misalnya kayak kita di sholat ini kan masih ada wudu, baca Al-Quran, 1 huruf mendapat 5 kebaikan atau 5 pahala.
Kemudian ketika Al-Quran itu dibaca dalam keadaan sholat, seperti kita tadi, Ustaz Ari tadi baca berapa ayat banyak, tinggal hitung. Itu satu huruf mendapat 10 kebaikan atau 10 pahala. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat agak panjang. Karena Rasulullah SAW yuqsirul khutab wa yutilus sholah. Ketika khutbah itu diringankan, diringkeskan, tapi ketika sholat ini bacaan dipanjangkan. Kadang-kadang kok balik kalau di masyarakat itu, kalau khutbah ini panjang, betul ya. Tapi sunnahnya itu kalau khutbah ini pendek, nah baru sholatnya dipanjangkan. Karena apa? Memang ketika Al-Quran itu semakin panjang dibaca ketika sholat, maka pahalanya semakin banyak. Merujuk satu riwayat tadi, satu huruf 10 kebaikan. Misalnya Pak Ustaz, kalau orang yang hafal Quran berarti ketika dibaca banyak pahalanya. Benar. Kalau kita ada hafal, ya bisa jadi Yasin kita hafal, bacalah Yasin. Tapi sholatnya dalam keadaan sendiri ya, misalnya kita hafal. Tapi kalau imam yang terlalu panjang banget, enggak, artinya menyesuaikan. Kecuali kalau makmumnya memang suka ini panjang, nah baru. Karena apa? Mengambil keutamaan, kelebihan, fadilah bahwa Al-Quran ketika dibaca dalam keadaan sholat ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anjuran Rasulullah SAW pentingnya mendidik anak untuk bisa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran." Didiklah anak kalian itu pada 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu, cinta kepada keluarganya, keluarga Nabi maksudnya. Kemudian cinta membaca Al-Quran. Oleh karenanya bahwa Al-Quran ini adalah sentral bagi kita umat Islam. Di samping bacaannya ini adalah bernilai ibadah, maka substansi isinya adalah merupakan petunjuk hidayah, pedoman hidup bagi kita selaku umat Islam. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendawamkan baca Al-Quran, walaupun sedikit istiqomah, ini nilainya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang didiskusikan, tanya jawab, monggo, silakan. Tafadhol. Bagaimana menumbuhkan semangat membaca Quran walaupun sudah tahu ganjaran pahala besar di mana selain itu lagi untuk melihatkan banyak semangat baca Quran. Kita sudah tahu pahalanya sekian. Kadang tergerak itu sama semangat. Ya. Memang kalau hal kita kebaikan itu perlu ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, bagaimana agar kesemangatan kita beribadah itu termasuk baca Al-Quran. Jadi setiap amal ibadah ini untuk menumbuhkan kesemangatan untuk kita, memang kadang-kadang perlu memahami kelebihan-kelebihan atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang berada di dalamnya. Ya misalnya bagaimana kita untuk menumbuhkan Al-Quran, apa sih hikmah baca Al-Quran misalnya tadi, nilai pahala. Kemudian di situ ada nilai sifat, ada nilai obat. Perlu kita tahu bahwa obat ini ada obat fisik dan ada obat batin. Nah ini yang barangkali menjadi motivasi kita. Siapa tahu dalam baca Quran ini
dalam bentuk hal-hal yang negatif terhadap kebatinan kita, maka yang tidak bisa diobati melalui medis, maka mau nggak mau cara pengobatannya melalui kerohanian, salah satunya dengan baca Al-Quran. Yang biasa kita tahu misalnya obat hati ada 5 itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dan sekarang baca Quran itu kan simple, fleksibel. Kita punya Android, betul Pak ya? Download Al-Quran Android itu memudahkan. Kalau dulu kan di mana-mana agar bisa bawa Al-Quran mini, Quran kecil itu. Sekarang simple. Sehingga itu memudahkan kita untuk bisa baca Al-Quran. Mungkin barangkali kita pas bekerja, pas istirahat, buka-buka 1 ayat, 2 ayat. Itu sudah luar biasa. Karena walaupun substansinya kita ini bekerja juga bernilai pahala. Tapi ketika ditambahi hal-hal yang baik, misalnya termasuk baca Al-Quran, walaupun 1 ayat, ini juga mendapatkan nilai yang lebih, yaitu kelebihan membaca Al-Quran. Jadi bahwa untuk menumbuhkan nilai kesemangatan, untuk menumbuhkan nilai-nilai hal-hal kebaikan termasuk baca Al-Quran, perlu diingat kelebihan-kelebihan atau fadilah-fadilah yang ada dalam ibadah tersebut. Mungkin seperti itu Pak ya. Yang lain silakan. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi membaca Al-Quran itu perlunya hitungan ada pahalanya tadi. Iya. Kalau membaca terjemahannya itu gimana? Apakah itu ada pahala juga? Iya, iya. Yang pertama lah. Iya. Yang kedua ini, misalkan tadi kan kalau kita membacakan kayak seperti Al-Fatihah dalam air gitu ya, itu sebagai medianya itu bisa mungkin bukan sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Nah itu dibacakan itu harus dari mulut, dari bibir langsung terhadap ini. Apakah bisa juga dengan kita memutar MP3 gitu? MP3 didekatkan nggak kuat, misalkan atau ke apa? Dari ini gitu, sama gitu. Iya. Misalkan udah capek baca Al-Quran panjang kan, kalau MP3 bisa semalaman full. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Terjemah. Ya. Jadi yang dimaksud pahala dalam baca Quran per huruf itu kalau merujuk kepada sabda Nabi itu adalah teks Arab Al-Quran. Kalau terjemah itu kan membantu dalam memahami Al-Quran. Jadi berbeda. Jadi yang dimaksud bukan terjemah dalam konteks dapat pahala 1 huruf itu, tapi teks Al-Quran itu. Terjemah itu tadi membantu memahami makna Al-Quran. Jadi mengapa ada terjemah? Ya paling tidak tahu isi kandungan Al-Quran. Makanya di beberapa Al-Quran kemudian ada Yasin misalnya bukan terjemah karena membantu untuk memahami kandungan daripada Al-Quran. Itu. Makanya salah satu untuk mengkhusyukkan kita sholat itu adalah bitadabburil ma'ani, dengan mengangan-angan maknanya. Salah satu yang disampaikan ulama bahwa termasuk obat hati itu mentadabburi, mengangan-angan makna Al-Quran. Makanya yang baik itu kalau baca Quran, walaupun teks saja tanpa tahu maknanya berpahala, iya. Tapi semakin bagus tahu maknanya. Salah satunya kalau bukan orang kajian tafsir yang tahu maknanya, ya cukup terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilihat artinya. Diangan-angan itu yang dimaksud
daripada salah satu hal yang bisa dianggap dalam Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian nanti makanya ketika ada salah seorang qari yang baca Quran, ketika baca di lafal tertentu sehingga mereka melelehkan air matanya karena dia tahu artinya ayat tersebut. Itulah pentingnya apa? Memahami Quran dengan maknanya. Makanya sekarang ya fleksibel, simple, download Android, terus terjemahnya saking enaknya zaman sekarang itu. Nah, itu ya. Kemudian media Quran sebagai obat. Para praktisi peruqyah itu ada yang menggunakan seperti itu, Quran dibaca. Sekedar dibaca saja ya, ada sebagian menggunakan air. Seperti itu. Itu tergantung media ini kajiannya para praktisi ruqyah seperti itu. Gitu Pak ya. Maksudnya Quran itu harus live atau boleh lewat ini? Oh yang record tadi. dibaca. Itu live harusnya. Ya live langsung live dibaca. Jadi bahwa Quran dalam berita debat itu ketika media atau air yang dibacakan dengan doa banyak Quran doa ini ternyata sehingga inilah yang kemudian tentunya kalau masalah kesembuhan Allah hak prerogatif Allah masalahnya termasuk medis macam-macam itu kalau kita sebagai orang yang beriman itu kesembuhan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah proses ikhtiar. Kita sering menemukan ketika dunia medis ketika mentok apa yang dikatakan hanya Allah yang nanti yang berikan kesembuhan. Nah, jadi itu bentuk daripada proses atau ikhtiar yang dilakukan oleh kita dalam minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau recorder saya kira tidak masuk ya. Itu les ungkapan bacaan Al-Quran secara langsung. Gitu. Makanya sering kita melihat bahwa termasuk salah satu Quran itu menyembuhkan apa yang biasa kita tahu ada orang kejinan, itu benar ya. Nah, itu saya pernah mengalami beberapa kasus itu. Memang dalam dunia ruqyah itu ada ayat-ayat tertentu yang ketika dibacakan oleh bangsa jin atau orang yang masuk jin, ini memang ada yang kepanasan. Ada ayat tertentu ini ketika dibaca menjadi respon-respon tertentu ketika menghadapi penyakit-penyakit non medis seperti itu. Nah, itu berdasarkan tajribah, percobaan ketika ayat dibaca ini reaksinya bagaimana. Makanya ada surat Al-Jin. Itu reaksinya ketika surah Al-Jin itu dibaca ketika ada orang penyakit non medis itu reaksinya cepat. Ada juga begini, ada orang kemasukan jin kemudian ternyata jin, kita tahu bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika jinnya muslim merasuki fisiknya manusia, dibacakan ayat apapun, tidak reaksi. Kadang-kadang kamu bisa baca, jin juga bisa baca. Itu. Kemudian carikan ayat lagi yang menerangkan masalah ancaman bagi makhluk Allah yang mengganggu sesama. Kesadarannya di situ, keluarnya di situ. Kalau dengan ayat tertentu itu, yang mengganggu terpaksa dengan ayat membakar. Itu dalam kajian non medis namanya ruqyah. Itu Al-Quran, supaya madanya Al-Quran. Mempengaruhi jin berkeluar dibacakan ayat ini dan masalah azab, masalah siksa. Itu. Cuman saya terbuka untuk praktek saya enggak ya. Saya sedang mengkaji saja. Nanti kalau di masyarakat ramai jadi orang tua saya. Saat ini awak masih muda jadi orang tua gitu. Itu dalam sisi sisi bahwa Al-Quran menjadi sifat, menjadi obat.
Kemudian waktu pelatihan itu dikatakan oleh mujisnya apa sebagai pembinanya, kita harus meyakinkan tidak hanya non medis saja Quran itu, tapi medis tentunya atas izin Allah bisa dipilihkan ayat-ayat tertentu itu yang memang sudah apa namanya dilihat itu sebagai obat itu, dan itu perintah dari Quran itu sendiri, informasi dari Al-Quran. Wa ninazzil minal Quran ma huwa shifaa. Tidak saya turunkan Al-Quran itu kata Allah kecuali menjadi obat. Nah, kata-kata syifa obat itulah yang kemudian dipahami oleh sebagian orang Islam. Ya, ayatnya itu sendiri jadi obat. Ada yang mengatakan nanti kajian-kajian yang dimaksud dengan ayat tertentu maknanya begitu, macam-macam. Bahwa dalam versi para penafsir ya ayatnya itu sendiri menjadi obat dengan media dibacakan. Yang familiar yang kita tahu paling nggak obat dari penyakit-penyakit non medis, sihir, macam-macam itu mau nggak mau harus pakai rupiah, nggak bisa pakai medis. Sering kita alami misalnya ini kok di ronsen nggak ada apa-apa medis, sering gitu Pak ya. Nah itulah yang kemudian memang butuh obat yang disebut dengan rupiah melalui Al-Quran. Mungkin itu Pak ya. Ya, kata Rasulullah, baitun fihi quri'a suratul Baqarah, sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Quran surah Al-Baqarah, maka akan terhindar dari gangguan jin, setan dan macam-macam. Itu secara menyeluruh. Yang pertama adalah awal sampai akhir, namun kemudian ada hadis secara khusus itu menerangkan ada berapa ayat terakhir tuh, mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tuddu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum bihillah, dan seterusnya sampai akhir itu. Ada hadis yang lain mengatakan begitu. Ada satu hadis riwayat yang mengatakan secara keseluruhan, ya, dari rumah yang di dalamnya baca Al-Baqarah maka akan terhindar dari gangguan jin macam-macam. Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan akhir surah Al-Baqarah bahasanya itu. Nah, ada kejelasannya satu sampai berapa yang itu bahasanya satu akhir surah Al-Baqarah ketika dibaca dalam rumah, maka rumah tersebut akan dihindarkan daripada gangguan setan. Sehingga ayat itu oleh orang-orang kampung dan masyarakat dikombinasikan, dibarengkan dengan serangkaian acara tahlilan, benar ya? Nah, yaitu salah satu tujuannya begitu. Kalau kadang-kadang masyarakat kita ini di rumah dipasang apa gitu, biar apa begitu. Itu sangat mungkin. Ya mungkin kita tradisi Nusantara kita ini macam-macam, membawa barang bawaan itu ya kira-kira. Itu praktek di masyarakat masih banyak. Tapi ketika akidah sudah benar dipahami, bahwa itu tidak perlulah kalau mau aman bacakan Al-Quran. Karena tahu akidah, tahu ilmu, tahu ayat-ayat tertentu yang memang diinfokan dari Rasulullah bahwa itu bisa memberikan kenyamanan, keamanan di dalam rumah. Salah satunya surat Al-Baqarah. Kemudian ada ayat kursi. Memang ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan ayat-ayat tertentu untuk khasiat tertentu. Salah satunya Quran Baqarah ayat tertentu. Seperti yang kita tahu misalnya surah Al-Waqi'ah untuk jalur rezeki misalnya, untuk narik. Itu memang ada riwayatnya, ada informasi dari Rasulullah SAW yang kemudian itulah bahwa Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Kalau mau tahu lengkap ini biasanya dikupas oleh ulama-ulama ahli tafsir. Ayat ini mempunyai khasiat ini berdasarkan hadis ini, kan begitu biasanya.
Gitu. Jadi benar ada beberapa riwayat yang mengatakan, jadi familiar sekali di masyarakat, Al-Baqarah itu ketika dibaca di dalam sebuah rumah akan menghilangkan gangguan-gangguan setan. Begitu. Itu kan panjang sampai Al-Baqarah. Itu boleh nggak kita bagi-bagi? Ini anak yang pertama sepertiga aja, istri sepertiga, kita sepertiga, itu boleh nggak? Sepertiga dari Al-Baqarah. Jadi bagi-bagi habis Al-Baqarah yang hari gitu, 2 hari. Atau Ya. sendiri gitu. Sebetulnya itu teknis ya. Artinya boleh secara berjamaah atau boleh baca sendiri. Tapi kalau mungkin memungkinkan waktu itu ada secara spesifik, yaitu anjuran Rasulullah adalah yang terakhir tadi, mulai itu berapa ayat terakhir tadi? Cek nanti. Mulai lillahi ma fis sama itu. Ya. Ya. Ayat yang terakhir. Fansurna 'alal qaumil kafirin itu. Itu kan nggak sampai 1 halaman gitu. Karena Baqarah itu panjang, hampir sejuz lebih ya, dari awal sampai itu. Gitu. Ya, 2,5 juz. Iya, itu panjangnya gitu. Boleh kalau dibagi-bagi boleh. Tapi kalau mau waktu karena mungkin ada kesibukan, baca yang lillahi ma fis samawati itu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu. Gitu Pak ya? Sudah kan Pak? Oh. Silakan. Nah. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin ada juga untuk rezeki berdoa mungkin kan. Yang saya pertanyakan itu setiap harinya itu masing-masing ada kelebihan atau keinginan. Jadi seandainya kita mengambil untuk rezeki berdoa, nah orientasinya itu kan takutnya merusak akidah kita dengan berharap rezeki yang berlimpah. Iya. Bagaimana mensiasatinya kan supaya apa yang kita amalkan itu nilai pahala. Iya. Belum salah. Memang bahwa segala sesuatu termasuk kehidupan kita ini sudah ditakdir, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan takdir mubrom, rezeki, jodoh, mati. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika seorang ini di perut ibunya berumur berapa hari itu yang kemudian ditetapkan segala sesuatunya oleh Allah, rezeki, mati, macam-macam itu. Kemudian ada di sisi lain perintah untuk ikhtiar, usaha. Untuk usaha itu yang kemudian perlu kita tanamkan masalah akidah bahwa rezeki ini semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mubrumnya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang agama itu juga memerintahkan kita untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat yang disebut dengan nanti amalnya namanya sholat duha. Ketika kamu ingin dilapangkan rezeki oleh Allah, farka, maka rukulah atau sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan sholat duha. Makanya ya kadang-kadang ada yang mengatakan konsep minta rezeki itu ya harus kepada Allah. Adapun amalan sholat, kemudian yang lainnya, itu diyakini sebagai
bentuk perantara bahwa itu adalah amal yang memang diinformasikan oleh Rasulullah untuk melapangkan rezeki. Nah, kalau mau bagus lagi dalam pandangan ulama tasawuf, apapun ibadah itu sudahlah tujukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rezeki itu yang ngatur Allah, ada yang begitu. Tapi ada yang memang mengikuti info dari Rasulullah bahwasanya kalau pengen rezekinya luas, salah satunya melaksanakan sholat duha. Atau kadang-kadang faktanya masih saja. Itulah perlunya bahwa segala suatu ibadah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau kita yang baik, kalau saya dan semuanya ibadah itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh memang ada yang meyakini, wah saya sholat duha membaca Al-Quran yang populer misalnya surah Al-Waqi'ah misalnya, yaitu memang juga ada informasinya, hadisnya, sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya biarkan saja kalau memang ada informasi seperti itu, yang misalnya Al-Mulk ya, itu informasi hadisnya dari Rasulullah untuk menghindarkan dari siksa kubur. Itu semuanya punya riwayat. Lah masalah realitanya kok gak sesuai diminta, yaitu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu Pak. Jadi yang paling baik ya udah kalau memang bisa semuanya ibadah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada kita kan hambanya, diciptakan oleh Allah. Mau Allah jadikan apa di bumi ini hak prerogatif Allah. Kalau toh kita ini mau minta apapun, tetap dalam hal minta itu juga nilai ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah walaupun tidak dikabulkan secara langsung. Tapi yakin itu doa itu pasti dikabulkan. Seperti yang materi kemarin saya sampaikan. Ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Di akhirat dalam bentuk pahala nanti. Ya hamba pun loh, pahala kamu selama kamu berdoa di dunia tidak saya ijabkan, tidak saya ijabahi gitu. Dalam akhirat nanti dalam bentuk pahala. Jadi begitu Pak. Kalau memang orang awam yang kata Ustaz mengatakan ini, saya kata Ustaz sholat duha untuk meluaskan rezeki itu sangat masyhur di tengah masyarakat, betul Pak ya? Tapi nyatanya kok enggak kayo-kayo. Itulah kita harus kembali bahwa ya rezeki itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu. Jangan begitu, kadang-kadang yang enggak sholat itu kira-kira. Yang tidak beriman sekalipun kaya. Oh, berarti memang kita tadi bahwa kekayaan rezeki yang dalam pikiran kita rezeki materi tadi ya. Oh, yaitu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita berpikir rezeki itu tidak hanya sepenuhnya bentuk materi, badan sehat, keluarga bahagia, anaknya soleh-soleh. Wah ini relax kita. Gitu Pak. Kalau orang masyarakat meyakini ini ya biarkan saja, memang ada dasarnya begitu. Sering dikait-kaitkan tadi itu kan. Iya. Kue anak digantung itu agak karena mau itu baca surat usul. Betul. Bisa baca surat al-fil gajah. Kira-kira benar nggak? Iya. Baca al-fil gajah. Ya. Dalam tradisi masyarakat kita ada yang disebut tafaulan, benar ya. Ada istri itu pahami dibacakan surat tertentu. Ya Yusuf pengen digantung. Besar kan al-fil. Ya namanya tafaul mengharap gitu kan. Ya terserah orang itu sendiri. Saya baca ini gitu. Boleh saja. Memang Quran itu adalah kalau bersumberkan kepada Al-Quran lebih baik daripada masang gambar siapa yang akan dengar siapa. Itu jauh lebih mengharapkan kepada Al-Quran dengan membaca. Walaupun tidak keturutan, paling tidak yang dibaca itu Al-Quran. Jelas itu membaca ketika momen itu jelas, yang penting ada bacaan Quran itu bacaannya.
itu bernilai pahala satu huruf tadi. Ya urusan Allah nak ngasih gantung ke siapa yang dia kehendaki ya. Logikanya tetap tak bapaknya itulah gantungnya itu. Gitu ya. Tapi paling tidak ulama dulu mengenalkan ada tradisi itu paling tidak dalam majelis itu ada baca Quran. Itulah ulama dulu itu mentradisikan hal-hal yang positif dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Gitu ya. Urusan keistijabahan doa itu hak prerogatif Allah. Paling tidak manusia itu pada ikhtiar semampunya, sepahamnya. Kalau pahamnya itu dipahami, yang penting memang rujukannya dari ulama nanti dari sunnah, dari ayat, tergantung pemahamannya macam-macam. Yang penting ada sandaran sebagai orang awam, ya saya kira tidak masalah. Begitu Pak ya. Cukup? Ya, sedikit diskusi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan malah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi fardil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh didokumentasikan Pak? Dokumentasi foto. Nah, ini tolong dikirim di WA saya Pak ya.